Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Esra. Kitab Esra pasal 7. Kitab Esra pasal 7 kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan ayat 10 menjadi ayat Nats, renungan firman Tuhan sore hari ini. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkiah bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot bin Serahia bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Kita belajar satu tema, yaitu berkomitmen pada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau supaya kita semua hidup menurut tujuan Tuhan. Tuhan mau kita semua hidup menurut rencana dan kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus berusaha juga. Kita harus berjuang untuk mencari apa sebenarnya rencana Tuhan, kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah penemuan yang terbesar. Waktu kita mencari kehendak Tuhan, dan ketika kita sudah menemukan kehendak Tuhan, kita melakukannya, itulah penemuan yang terbesar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, pertanyaannya bagaimana kita bisa menemukan kehendak Tuhan? Kita bisa temukan kehendak Tuhan itu hanya di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci, di dalam Alkitab kita. Jadi hidup yang berkomitmen pada firman ini penting, dan ini harus ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita semua. Komitmen untuk komitmen dalam firman, dalam kebenaran firman Tuhan. Bagian yang kita baca, Esra ini dia seorang ahli Taurat. Dia hidup itu di dalam zaman Nehemia, dalam pelayanan Nabi Hagai, Sakaria, dan juga Maleaki. Dia hidup di dalam zaman itu. Dia seorang pribadi yang punya komitmen dalam firman Tuhan. Bahkan di dalam ayat 10 yang tadi kita baca, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel.
Perhatikan kata di situ bahwa Ezra bertekad. Nah, bertekad ini artinya bahwa dia punya satu komitmen. Dia dengan bulat hati mau melakukan tugas itu untuk meneliti, melakukan, berkomitmen melakukan firman Tuhan. Dan apa yang Ezra punya komitmen ini bisa jadi teladan untuk kita. Teladan untuk berkomitmen pada firman Tuhan. Nah, perhatikan di dalam ayat 10 itu, sebab Ezra bertekad. Nah, tekadnya yang pertama yaitu untuk meneliti Taurat Tuhan. Ezra walaupun dia ahli yang mahir dalam Taurat Musa, dia ini mahir ya, dia ahli. Dia senantiasa mempelajari Taurat Musa. Bukan hanya setelah bait Allah itu dibangun, tapi waktu ada di pembuangan, dia memang sudah berkomitmen untuk meneliti firman Tuhan, Taurat Musa itu. Dan perhatikan bahwa waktu ada di pembuangan di Babel, ini berarti ada dalam keadaan yang sulit. Dia ada di pembuangan, ada di dalam penindasan, tetapi dia punya komitmen ini mendorong dia untuk sungguh-sungguh mempelajari, bukan hanya untuk membaca, tapi bagaimana dia merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Ezra bertekad, berkomitmen untuk meneliti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita harus punya komitmen untuk meneliti firman Tuhan. Kita semua punya Alkitab. Alkitab ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ini lengkap dengan apa saja yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup menurut dengan memenuhi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Ezra kasih teladan yang baik bagi kita. Dia punya komitmen untuk meneliti Taurat. Berarti perhatikan bahwa di dalam kehidupannya itu tidak pernah dia lewatkan, tidak pernah dia sia-siakan. Di dalam hidupnya hari lepas hari, di dalam semua aktivitasnya, tugasnya, pekerjaannya, dia tidak buang kesempatan. Kalau ada waktu, dia mau meneliti kitab Taurat itu, meneliti firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa demikian? Karena memang firman Tuhan itu menjadi kesukaannya, menjadi kebenarannya, menjadi kesenangannya, sehingga dia menelitinya tiap-tiap hari dengan penuh kesungguhan, bukan hanya kalau sempat, kalau ada waktu, tapi memang sudah komitmen. Bapak Ibu, kalau punya komitmen itu berarti kita harus melakukannya. Sama seperti kalau kita mau kasih turun badan ya. Ini buat yang gemuk-gemuk, yang pakai tas pinggang macam saya. Kita mau kasih turun badan, ini kan orang bilang harus komitmen. Betul. Komitmennya apa? Ya, komitmennya secukupnya, terus rutin dan lain-lain. Saya download satu aplikasi untuk sit up, olahraga. Satu hari itu 15 menit saja. Aduh, tapi semangat itu awal-awal, tapi kemudian berhenti lagi. Nah, tapi kalau komitmen artinya bahwa memang kita punya tekad untuk melakukannya, untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kita belajar di sini bagaimana Ezra dia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan.
Dia teliti Taurat itu bukan ketika keadaan baik-baik. Waktu bait Allah sudah dibangun, tapi waktu ada di Babel pun dia sudah lakukan itu. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat di dalam ayat 10 itu juga, Esra tidak hanya bertekad meneliti Taurat, tetapi dia juga bertekad untuk melakukannya. Esra meneliti dan melakukannya. Nah, ini tekad yang kedua. Sebagai seorang ahli Taurat, tentu Esra ini dia membaca, meneliti itu biasa. Tapi Esra ini dia tidak hanya teliti dan baca saja. Tidak hanya itu menjadi informasi pengetahuan di kepala saja, tapi dia jadikan firman Tuhan itu sebagai norma hidupnya, standar hidupnya. Alkitab dia jadikan itu standar di dalam kehidupannya, sehingga memang firman itu betul-betul berkuasa untuk mengubah hidupnya. Nah, kalau kita bandingkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di sana kan Paulus bilang sama Timotius, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan di dalam oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kitab suci itu memberi hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Lalu dalam ayatnya yang ke-16, di Paulus bilang kepada Timotius bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu apa? Memang bermanfaat. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman itu kita lihat bahwa firman berkuasa untuk mengubah hidup manusia. Kalau kita sakit itu kan bawa ke rumah sakit, dokter periksa, sembuh. Kita punya kendaraan rusak, bawa ke bengkel, orang bengkel lihat, don tangani langsung baik. Tapi kalau manusia yang rusak, manusia yang hidupnya sudah tidak betul satu, hidup tidak beres, siapa yang bisa perbaiki? Yang bisa perbaiki itu hanya Tuhan Allah. Tuhan yang bisa mengubah hati manusia, hati yang jahat, hati yang keras, hati yang sudah rusak tercemar sekalipun, Tuhan bisa mengubahnya. Tuhan mengubah pakai apa? Dengan firman Tuhan. Waktu kita bertekad, komitmen untuk merenungkan firman Tuhan, firman itu berkuasa untuk mengubah hati kita. Nah, itu sebabnya kita lihat ada orang-orang yang hidupnya itu luar biasa sekali. Hidupnya itu jadi berkat. Siapa yang merubah dia? Orang bilang, wah dia ini dulu parah, tapi sekarang ini dia beda sekali. Dia punya cara bicara, dia punya sifatnya. Wah, itu beda. Kenapa? Siapa yang merubah dia? Tuhan yang bisa merubah hidup, bahkan ya hati seorang yang jahat sekalipun. Paulus, dia seorang yang ganas, seorang yang jahat, tetapi Tuhan merubah dia. Tuhan memulihkan dia, Tuhan mentransformasi hidupnya, sehingga dia kemudian berubah, berbalik menjadi seorang yang ya dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat. Dan lihat bahwa seorang yang tadinya jahat itu sudah jadi berkat di mana-mana. Tapi Paulus dia bilang apa? Bukan saya, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Nah, Esra bertekad untuk meneliti Taurat, tetapi dia juga bertekad untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya sampai di membaca, di merenungkan, tetapi harus sampai kepada
melakukannya, melakukan firman Tuhan. Di dalam di dalam saya lupa kitab apa itu, Yakobus kah? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau kita berkata kita punya iman tapi tidak ada perbuatan, maka tidak ada hasilnya. Kita sama seperti seorang yang berdiri di depan cermin. Kita sudah melihat, tapi setelah itu kita pergi lagi. Padahal di depan cermin kita sudah lihat, oh harusnya saya begini, harusnya saya begini. Firman sudah menyatakan, firman sudah mengoreksi, firman sudah mengajar, mendidik kita dalam kebenaran. Tinggal bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Ezra bertekad melakukan Taurat Tuhan di dalam kehidupannya. Firman bukan hanya untuk pengetahuan saja, tetapi untuk dilakukan di dalam kehidupannya. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga dari ayat 10 itu, sebab Ezra bertekad meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, tekad yang ketiga yaitu mengajarkan firman Tuhan. Dia meneliti, dia melakukannya, dan kemudian dia mengajarkannya kepada umat Israel. Coba lihat di pasal 10 ya, Ezra. Pasal 10 ayat 10. Nah, ayat 10 dan 11. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperisti perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Nah, jadi lihat bahwa Ezra ini dia mengajarkan firman itu kepada umat Tuhan. Dan lihat bahwa umat Allah juga meresponi apa yang disampaikan oleh Ezra. Perkataan Ezra itu berkuasa sehingga mereka pun mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat keadaan umat Allah pada waktu itu, memang pengajaran Ezra ini sangat bermanfaat dan memberikan satu dorongan kepada mereka. Ezra mengajar mereka dan mereka meresponinya karena memang firman itu sudah dia lakukan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman itu harus kita baca dan renungkan, teliti. Kita harus melakukannya dan kita juga harus mengajarkannya. Kita pelajari, kita lakukan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Perhatikan Yosua pasal 1 itu ya. Yosua pasal 1 itu kan, janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau beruntung dan perjalananmu berhasil. Merenungkan, memperkatakan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Firman itu mengubah, mengoreksi kita untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa akibat waktu Ezra dia punya komitmen, dia punya tekad yang demikian? Perhatikan Ezra pasal 7 ayatnya yang ke-6. Lihat bahwa Ezra ini berangkat pulang, ia seorang ahli kitab mahir Taurat Musa, diberikan Tuhan Allah Israel. Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia.
Raja memberi dia segala yang diingininya. Nah, perhatikan bahwa dia menjadi dia menjadi, Tuhan memberikan segala yang dia inginkan. Apa yang Ezra inginkan Tuhan kasih di dalam kehendak Tuhan. Tuhan menggerakkan hati raja. Kalau Bapak Ibu baca ya, sampai di ayat 27, raja kasih dia tugas. Raja bilang, apa saja yang kau kasih tahu. Dia akan perintahkan semua yang ada di provinsi-provinsi yang ada untuk melakukan tugas yang Ezra kerjakan. Dan Ezra punya tugas ini apa? Mengurus bait Allah. Dia punya komitmen dan lihat bagaimana Tuhan memberkati dia. Bagaimana Tuhan campur tangan. Tangan Tuhan menyertai dia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan menggerakkan. Hati raja mendukung pekerjaannya. Ada saja pertolongan Tuhan. Ada saja kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Tatkala kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk hidup di dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-28, Ezra ini juga menjadi kesukaan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia menjadi berkat. Allah membuat dia menjadi berkat bagi umat Tuhan pada saat itu. Nah, lihat bahwa inilah yang Tuhan mau, supaya kita menjadi saksi Tuhan dan kita boleh menjadi berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada cara lain. Firman Tuhan mau kita membangun hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Baca, kita renungkan, kita lakukan, kita terus ajarkan itu dalam kehidupan kita. Supaya firman itu berkuasa mengubah hidup kita. Dan Tuhan sendiri akan menyertai tatkala kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita semua rindu untuk mengalami bagaimana kuasa dan pertolongan Tuhan. Alkitab ini sudah yang akan membuat hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat. Alkitab itu kalau dalam bahasa Inggris itu apa? Alkitab bahasa Inggris itu bilang apa? Holy Bible ya. Bible itu. Nah, Bible itu dia pakai panjangan apa? Bapak Ibu tahu kan itu? Ada yang kasih dia pakai panjangan itu, B itu basic, I itu information, B lagi itu before, L itu living, E itu earth. Artinya bahwa basic, information, before, living, earth. Basic information. Berarti apa itu? Berarti informasi dasar, penting. Sebelum, before, living, earth. Sebelum meninggalkan dunia ini. Jadi Alkitab ini ya memang buku petunjuk kita di dunia ini sebelum kita tinggalkan dunia ini. Luar biasa Bapak Ibu, Tuhan kasih kita firman. Dalam firman ini makanan rohani yang berguna untuk kehidupan rohani kita. Satu hari kita makan 3 kali sehari, supaya tubuh ini kuat, tubuh ini sehat. Nah, kalau satu hari 3 kali jasmani, bagaimana kehidupan rohani kita? Makanya Mazmur bilang, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau, Yosua ya, bertindak hati-hati, dan seterusnya. Renungkan firman dalam kehidupan kita.
maka kita melihat bagaimana firman membuat kita terus bertumbuh. Bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kemarin kita dengar firman Tuhan bahwa kalau hanya kumpul-kumpul, kalau hanya ketemu-ketemu, buat iman bertumbuh kah tidak? Tidak. Yang buat iman bertumbuh itu apa? Hanya firman. Firman membuat iman kita bertumbuh. Dan itulah yang Tuhan mau. Firman ini kan roti, makanan. Kita kecap sehingga firman ini menguatkan iman kita, sehingga rohani kita itu bertumbuh. Kita ini kan sudah mati karena dosa ya. Firman ini buat kita bertumbuh. Mari terus baca, renungkan, sehingga firman ini sungguh membawa kita untuk terus bertumbuh, dan kita boleh menjadi berkat. Kita menjadi berkat di mana saja kita berada. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita semua belajar dari Ezra. Ezra punya komitmen untuk meneliti, untuk melakukan, dan juga untuk mengajarkannya. Di dalam Ulangan 6 itu kan Tuhan saya bilang kepada umat Tuhan, janganlah lupa ya, mengajarkan itu Taurat itu kepada anak-anakmu itu. Coba kita lihat Ulangan pasal 6. Ini namanya mandat budaya. Oke. Ulangan pasal 6 ayat 4, 5, kemudian 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, apabila engkau bangun, mengikatnya tanda pada tanganmu, menjadi lambang di dahimu, menuliskan pada tiang rumahmu dan pintu gerbangmu, dan seterusnya. Jadi Tuhan mau supaya memang ya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah kehendak Tuhan bagi kita hari ini. Nah, kita berdoa supaya hari ini memang kita kita ditekan, kita dilawan, kita dihadang. Karena dunia hari ini menawarkan semua cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tadi Pak Perti juga sudah sampaikan. Kemarin pemilihan di kampung ya. Di Paniai itu apa yang terjadi? Itu kecurangan di mana-mana. Bahkan ada yang bilang begini, di politik itu macam tidak ada Tuhan. Kenapa? Karena semua hal itu tidak ada yang bilang baikkah, benarkah. Yang penting dapat, yang penting jadi. Bahkan ada yang bilang bahwa ya itu sudah sama seperti surga bisa, neraka juga bisa, semua ada di sana. Ya, tapi inilah kondisi dunia. Hari ini kita anak-anak Tuhan bagaimana? Kita mau hidup sesuai dengan kebenaran, dengan firman Tuhan. Tapi nanti kita berdoa supaya Tuhan tolong kita semua hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ambil komitmen, tahun ini kita bertumbuh di dalam firman Tuhan.